يا اخوان بالمكسب ياكلون. برافو. Gelandang timnas Australia Jackson Irvine memuji kualitas permainan ofensif timnas Indonesia. Irvine mengakui Australia sempat kerepotan menghadapi serangan timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Australia bersua dengan timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Bermain di Jassim bin Hamad Stadium Doha, Qatar pada minggu kemarin, timnas Australia menang dengan skor telak 4-0. Meski begitu, Australia sempat direpotkan dengan permainan ofensif timnas Indonesia. Hal itu diakui oleh Jackson Irvine. Pemain ST Pauli itu memuji performa timnas Indonesia yang mampu menekan pertahanan Australia di awal babak pertama. Namun, Irvine juga menegaskan kualitas dan pengalaman The Socceroos mampu mengatasi tekanan tersebut. Kami tahu Indonesia akan datang ke sini tanpa kehilangan apapun hari ini. Kami tahu mereka akan datang dan berjuang dan berlari. Di babak pertama, mereka memberikan kami beberapa masalah dengan energi dan intensitas mereka. Namun pengalaman dan profesionalisme, kami bersinar di babak kedua. Dan saya pikir kami memiliki terlalu banyak hal untuk mereka pada hari itu, jelas Jackson Irvine. Walau pada akhirnya gagal, perjuangan timnas Indonesia patut diacungi jempol. Pelatih timnas Indonesia Sintayong pun mengakui sengaja memainkan skema menyerang sejak awal pertandingan melawan Australia. Saya pikir jika kami menekan tinggi, kemungkinan besar kami akan memiliki lebih banyak peluang untuk mencetak gol. Mungkin kami bisa mendapatkan kepemilikan bola lebih mudah. Namun kami tidak menyelesaikan dengan baik, dan kemudian kami kebobolan gol sehingga kami kalah, kata Sintayong. Sementara itu, timnas Australia saat ini tinggal menunggu pemenang pertandingan antara Arab Saudi versus Korea Selatan. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC terharu lihat perjuangan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Mereka pun menulis pesan menyentuh khusus untuk timnas Indonesia. AFC menyebut skuad Garuda berhasil memberikan tontonan yang menyenangkan. Mereka pun berterima kasih atas segala kenangan indah yang telah diukir pasukan Sintayong di Piala Asia 2023. Pesan ini ditulis AFC usai timnas Indonesia dipastikan tersingkir dari Piala Asia 2023. Laju Justin Hubner dan kawan-kawan terhenti di babak 16 besar setelah dikalahkan Australia. Mencapai babak 16 besar merupakan prestasi tertinggi bagi timnas Indonesia di Piala Asia. Dalam keikutsertaan 4 edisi sebelumnya, skuad Garuda tidak mampu menembus fase gugur. Meski perjuangan harus terhenti, skuad Garuda mendapat banyak pujian atas performa dan keberaniannya dalam turnamen ini. Bahkan timnas Indonesia mendapat pujian dari AFC. Anda benar-benar menyenangkan untuk ditonton. Terima kasih atas kenangannya Indonesia, tulis AFC dalam akun resmi X-nya. Netizen pun menyambut baik pesan hangat yang disampaikan oleh AFC. Mereka berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada timnas Indonesia dan berjanji akan kembali lebih kuat. Perjuangan timnas Indonesia memang patut mendapat apresiasi. Tim asuhan Sintayong itu merupakan skuad dengan rata-rata usia termuda dan tim dengan ranking terendah di Piala Asia 2023. Namun demikian, skuad Garuda dapat menjawab keraguan dengan merepotkan Irak serta Jepang. Mereka juga bisa menumbangkan Vietnam di fase grup. Timnas Indonesia U23 akan ambil bagian di Piala Asia U23 2024 di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang. Timnas Indonesia U23 asuhan Sintayong tergabung di grup yang maha sulit, yakni grup A. Di sana, skuad Garuda Muda tergabung bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan Sintayong membawa Timnas Indonesia U23 lolos ke fase gugur atau perempat final. Jika sanggup mengantarkan Timnas Indonesia U23 ke perempat final, Sintayong akan mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI yang berakhir pada Juni 2024. Kalau U23-nya bisa lolos grup, kontrak Sintayong diperpanjang, kan memang itu janjinya lolos grup.
Jadi kalau sekarang lolos 16 besar, nanti di U23 kan 16 tim, jadi lolos grup menjadi 8 besar. Itu targetnya, jelas Erick Thohir. Hanya saja Sintayong dihadapkan kepada rintangan besar jelang membawa timnas Indonesia U23 mengarungi Piala Asia U23 2024. Berhubung Piala Asia U23 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA, butuh usaha ekstra bagi PSSI dan Sintayong untuk melobi klub-klub agar melepas para pemain abroad ke timnas Indonesia U23. Dan jika di luar dugaan para pemain abroad bakal bergabung, formasi apa yang akan digunakan Sintayong? Pelatih 53 tahun ini berpotensi mengandalkan formasi 3-4-1-2. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Hernando Ari. Selanjutnya, 3 bek sejajar diisi oleh Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Elkan Bagot. Kemudian, Ilham Rio Fahmi bertugas sebagai wingback kanan dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Untuk 2 posisi gelandang sentral diberikan kepada Ipar Jenner, dan pemain yang sedang mengatur waktu untuk pengambilan sumpah WNI Nathan Zoaon. Terakhir, Marcelino Ferdinand bakal beroperasi sebagai playmaker, mendukung duet penyerang Rafael Struijk dan Ramadan Sananta. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.